Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zahra selaku dosen Kapita Selekta C dan kepada teman-teman mahasiswa sekalian atas kesempatan untuk mempresentasikan video ini. Saya Desi Melinda dan rekan-rekan saya yaitu Deva Novelia, Hafiza Salsabila, dan Dia Trisna akan mempresentasikan salah satu kandungan skincare yang disebut-sebut sebagai the anti-aging superhero. Namanya adalah retinol. Jadi, bagi teman-teman yang lagi mikir untuk menggunakan produk anti-aging biar terlihat lebih awet muda, kerutannya tidak terlihat, kalian wajib banget untuk menyimak video ini. Sebelum berbicara terkait retinol, hal yang harus kita ketahui bahwasanya adalah retinol termasuk senyawa turunan dari vitamin A atau retinoid. Nah, fun fact guys, jadi vitamin A merupakan vitamin pertama yang disetujui oleh Food and Drug Administration sebagai anti-aging yang mengubah penampilan permukaan kulit dan memiliki efek anti penuaan. Nah, kok bisa sih si vitamin A ini membuat si pengguna menjadi terlihat lebih awet muda? Jadi gini guys, sifat anti-aging dari retinoid itu dia dapat meningkatkan proliferasi keratinosit serta dia mampu memperkuat fungsi pelindung epidermis, menahan kehilangan air transepidermal, lalu dia dapat melindungi kolagen terhadap degradasi dan menghambat aktivitas metaloproteinase. Nah, sehingga vitamin A ini juga termasuk ke dalam kelompok zat yang larut dalam lemak dan termasuk dalam kategori retinoid. Nah, fun fact juga nih guys, penggunaan vitamin A itu udah lama, itu udah semenjak 3000 tahun yang lalu di Mesir kuno. Nah, penggunaan vitamin A dari tahun ke tahun diperkenalkan dalam bidang pengobatan. Salah satunya adalah pengobatan penyakit kulit akibat photoaging sejak 2 dekade yang lalu menurut Ramos E. Silva tahun 2001 guys. Retinol sendiri merupakan molekul 20 karbon yang terdiri dari cincin sikloheksenil, rantai samping dengan 4 ikatan rangkap, dan gugus akhir alkohol. Nah, oksidasi gugus akhir alkohol dalam retinol menghasilkan pembentukan aldehida yang dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Dari semua turunan senyawa dari vitamin A, retinol merupakan senyawa yang tingkat iritasinya lebih rendah daripada yang lainnya. Dengan demikian, banyak bermunculan merek yang menawarkan retinol sebagai anti-aging. Retinol memang ampuh menjaga kulit kita tetap awet muda. Selain itu, apa saja sih fungsi dari retinol? Pertama yaitu melawan hiperpigmentasi, atau kulit akan menjadi lebih bersinar dan binti-binti hitam di wajah akan berkurang. Kedua, memperbaiki tekstur kulit karena retinol baik untuk proses regenerasi kulit sehingga dapat mencegah kerutan akibat penuaan. Ketiga, meningkatkan elastisitas kulit karena retinol mampu meningkatkan ketebalan epidermis dan merangsang produksi kolagen pada kulit wajah. Keempat, mencegah munculnya komedo atau jerawat karena retinol mengandung agen komedolitik yang dapat mencegah pembentukan komedo penyebab jerawat. Kelima atau terakhir, yaitu sebagai antioksidan karena retinol merupakan produk turunan dari vitamin A. Vitamin A dan turunannya, terutama retinol, salah satu zat yang paling efektif menunda proses penuaan. Retinol merangsang fibroblast untuk mensintesis serat kolagen atau merangsang aktivitas fibroblast dan meningkatkan jumlah mereka, memperbaiki kulit elastisitas, atau menghilangkan serat elastis yang mengalami degenerasi dan meningkatkan angiogenesis. Beberapa studi menunjukkan bahwa retinol juga meningkatkan produksi serat elastin. Efek samping retinol. Nah, pada dasarnya retinol ini melatih kulit kita untuk beregenerasi lebih cepat. Sehingga pada awal-awal penggunaan retinol, kulit kita ini harus beradaptasi terlebih dahulu. Pada fase ini biasanya retinol bisa menyebabkan kulit kering, mengelupas, dan peradangan. Kemudian, retinol juga bisa membuat wajahmu lebih sensitif terhadap cahaya matahari. Hal ini karena cara kerja retinol yang membuang sel kulit wajah yang kusam dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Saat retinol ini membuang sel kulit wajah yang lama, kulit yang masih baru di lapisan bawahnya akan dengan mudah terekspos dan terbakar karena sinar matahari. Oleh karena itu, selalu gunakan tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit wajahmu.
Selanjutnya terdapat beberapa informasi penting guys. Jadi penggunaan retinol itu nggak sembarangan. Terdapat beberapa kombinasi penggunaan retinol yang tidak diperbolehkan. Yaitu adalah pertama vitamin C plus retinol, kedua adalah retinol plus retinol, ketiga adalah retinol plus AHA dan BHA, kemudian ada retinol plus benzoyl peroxide. Dari keempat kombinasi ini, saya akan menjelaskan mengapa keputusan untuk penggabungan vitamin C plus retinol ini sangat diperbincangkan. Jadi sebenarnya, topik mengenai penggabungan vitamin C plus retinol itu tidaklah mudah, karena terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Aspek pertama itu adalah retinoid dan vitamin C adalah sebuah golongan, yang mana vitamin C itu memiliki senyawa turunan seperti ascorbic acid, MAP, dan ascorbic glucoside. Sedangkan senyawa turunan dari retinoid, contohnya itu adalah retinol. Nah, sifat dan karakter dari masing-masing senyawa turunan itu berbeda-beda, maka produk yang akan dihasilkan juga akan berbeda-beda. Selanjutnya itu dilihat dari aspek sifat masing-masing produk. Jadi, apabila produknya itu menggunakan bahan aktifnya sama, katakanlah dia menggunakan bahan aktif ascorbic acid, tetapi apabila terdapat beberapa penambahan komposisi yang berbeda atau perlakuan yang berbeda, maka produk yang akan dihasilkan juga memiliki reaksi yang berbeda ketika digabungkan dengan retinol tertentu. Contohnya itu adalah vitamin C, punyanya Kadek itu memiliki ascorbic acid yang dilarutkan di dalam minyak. Sedangkan vitamin C yang dimiliki Lala, ascorbic acidnya dilarutkan di dalam air. Sehingga sifat vitamin C dari keduanya itu akan berbeda. Yang mana ascorbic acid yang dilarutkan di dalam minyak sifatnya akan jauh lebih stabil, sedangkan ascorbicnya punya Lala karena dilarutkan di dalam air sifatnya akan jauh lebih iritasi. Selanjutnya itu kita harus mengetahui dari tahap layering sebelumnya, menggunakan komposisi toner atau moisturizer yang seperti apa. Keempat adalah skincare itu cocok-cocokan. Terdapat beberapa konsumen yang aman-aman saja ketika penggabungan vitamin C plus retinol, dan terdapat beberapa konsumen yang sangat sensitif ketika dua bahan ini digabungkan. Yang paling terpenting adalah, sebagai konsumen kita harus mengobservasi kulit kita pada tahap pertama penggunaan produk ini guys. Bagaimana cara menggunakan retinol dengan benar? Pertama, gunakanlah retinol secukupnya sesuai aturan pakai, jangan berlebihan. Apabila baru pertama kali menggunakan retinol, sangat dianjurkan untuk mencoba produk dengan konsentrasi yang rendah terlebih dahulu. Kedua, retinol sebaiknya digunakan saat malam hari, karena retinol dapat membuat kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jika kamu tetap menggunakannya di pagi hari, maka kamu wajib memakai tabir surya setelah penggunaan retinol. Pilihlah sunscreen dengan SPF minimal 30 dan tekstur yang mudah diserap kulit agar kulit kamu menjadi lebih nyaman. Ketiga, retinol sebaiknya digunakan saat kulit kering. Jika digunakan pada kulit yang lembab, retinol beresiko menyebabkan iritasi dan membuat kulit menjadi lebih cepat mengering. Jika kamu tetap ingin menggunakan pelembab sebelum penggunaan retinol, berilah jeda waktu terlebih dahulu. Begitu juga apabila pelembab ingin digunakan setelah penggunaan retinol. Keempat, jangan gunakan retinol bersamaan dengan produk eksfoliasi seperti AHA, BAHA, dan produk yang mengandung benzoyl peroksida. Karena campuran dari retinol dengan ketiga kandungan skincare tersebut dapat beresiko membuat kulit menjadi lebih cepat mengering, mengelupas, bahkan iritasi. Solusinya, kamu bisa menggunakan retinol di waktu yang berbeda dengan produk yang mengandung AHA, BAHA, dan benzoyl peroksida. Kelima, hentikan penggunaan retinol selama masa kehamilan, karena pemakaian retinol dalam jangka panjang dapat beresiko mengganggu tumbuh kembang janin dalam kandungan, bahkan dapat menyebabkan cacat pada janin di dalam kandungan. Oke, selanjutnya cara penyimpanan retinol. Gimana sih cara menyimpan produk retinol? Jadi, paparan faktor lingkungan dapat membuat efisiensi dari komposisi retinol berkurang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Reaksi kimia antara komposisi yang tidak stabil dengan udara, panas, ataupun mikroba dapat berdampak pada perubahan yang bisa terlihat secara fisik. Nah, skincare yang memiliki kandungan seperti vitamin C, retinol, dan vitamin E harus disimpan di tempat yang tertutup dan jauh dari matahari. Lebih baik disimpan di skincare fridge khusus, namun jika retinol dalam bentuk oil, sebaiknya tidak disimpan dalam skincare fridge, melainkan cukup di tempat yang tertutup, karena bisa berubah menjadi keruh atau mengendap.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.